teman-teman, perkenalkan nama saya Lasari dengan NIM 2210417710 dari kelas M4 Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang menjadi bagian-bagian dari proposal penelitian. Jadi harap disimak baik-baik ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi bagian-bagian dari proposal skripsi. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan proposal skripsi itu. Jadi, proposal skripsi adalah salah satu bentuk rancangan atau usulan penelitian yang akan disusun oleh seorang mahasiswa mengenai bahan penelitian untuk pembuatan skripsi. Nah, apabila kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan proposal skripsi, kita akan masuk ke bagian judul. Jadi di sini saya membuat salah satu contoh judul yaitu pengaruh kualitas layanan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pada CW Coffee Pontianak. Nah, setelah kita membuat judul, kita baru bisa nih masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dalam suatu karya tulis yang terdiri dari beberapa bagian yang merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Jadi, bab 1 ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan bagian-bagian ini. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang merupakan komponen penting yang memberikan konteks yang mendasari penelitian, mengatur jalannya penelitian, dan membantu pembaca memahami alasan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian penting dari suatu penelitian karena membantu menentukan arah penelitian, serta membantu memperjelas tujuan dan sasaran dari penelitian tersebut. Rumusan masalah dibagi menjadi dua, yang pertama ada deskriptif dan yang kedua ada kuantitatif. Nah, contohnya di sini saya mengambil contoh dari judul yang telah saya buat. Yang pertama ada apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan yang kedua apakah nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Contohnya, yang pertama, untuk mengetahui kualitas layanan dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai pelanggan dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, teman-teman, apabila rumusannya terdapat dua, maka tujuan penelitiannya juga harus dua. Begitu juga dengan apabila rumusan masalahnya ada 5, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 5 ya. Yang keempat ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Oke, jadi teman-teman di dalam bab 1 terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan keempat manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka merupakan kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan pustaka terdapat 4 bagian. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga ada kerangka pemikiran, dan yang keempat ada hipotesis. Nah, landasan teori sendiri merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Contohnya, di sini juga kita mengambil contoh sesuai dengan judul yang telah dibuat. Yang pertama itu kualitas layanan, yang kedua nilai pelanggan, yang ketiga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru. Untuk penelitian selanjutnya, di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Yang ketiga ada kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran merupakan suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam menulis karya tulis ilmiah. Di sini saya membuat contoh, yaitu ada kualitas layanan atau X1, nilai pelanggan X2, dan kepuasan pelanggan Y. Jadi, kualitas layanan dan nilai pelanggan merupakan variabel bebas, sedangkan kepuasan pelanggan merupakan variabel terikat. Yang keempat ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirisi. Ditinjau dalam hubungannya dengan variabel penelitian, hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel dalam kurung hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, yang pertama, diduga kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, diduga nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.